Pemirsa, pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Tulang Bawang Lampung disinyalir masih menyisakan persoalan, saudara. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat bagi warga setempat. Pasalnya pihak panitia kabupaten sampai saat ini tak kunjung untuk menghitung ulang kembali kotak surat suara yang rusak. Padahal persoalan ini sudah dilayangkan surat oleh calon nomor urut 1. Tak hanya itu, saudara, bahkan beberapa masyarakat Batu Ampar juga merasa dirugikan atas kehilangan hak konstitusionalnya. Pemilihan kepala kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang Lampung kini menuai perbincangan hangat. Pemilihan kepala kampung serentak yang dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2023 disinyalir ada unsur kecurangan dari pihak panitia pemilihan kepala kampung. Hal ini dilontarkan beberapa warga masyarakat Batu Ampar yang ditemui tim MPB pada Senin 16 Oktober tahun 2023. Sebagian warga merasa dirugikan karena kehilangan hak konstitusionalnya. Pasalnya mereka tidak dapat ikut menentukan pemimpin di kampungnya sendiri. Hal ini terjadi akibat panitia tidak memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga yang sedang sakit. Waktu itu posisinya bengkak. kakiku bengkak, kan hampir 9 bulan. Oh iya. Tapi dikasih tahu kalau ibu belum milih itu ya? Ya sih tahu. Enggak didatangin panitia juga enggak? Nggak ada Ibu yang ya? datang ke sini. Untuk difasilitasi ibu untuk memilih itu Nggak ada. enggak ada ya. Nah, terkait dalam hal ini ibu merasa dirugikan enggak memilih itu? Ya kalau ya rugi sih kan di situ kan dia kan tahu posisinya saya kan kayak gini, seharusnya didatengin dong. Tak hanya itu, panitia kepala kampung di Sijalir tidak memberikan perhatian khusus terhadap pemilihan pemula seperti yang dialami oleh Angel dan Lili. Justru mendapat informasi yang menyesatkan dari orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak bisa ikut memberikan hak suaranya dalam pemilihan. Ya karena turunnya bareng satu motor juga gitu kan. Sebenarnya kita turun dari motor, yang megang mic itu masih ngomong ditunggu. Nah terus aku langsung ngeliat cepetan gitu, karena tadinya dia malu-malu. Nah terus habis itu turun dari motor jalan gitu, terus habis itu ya itu tadi benar katanya Pak Dikuat itu, Pak Dikuat itu kayak nge-stop ngadang gitu, atau apa nyoblos gitu. Katanya udah habis waktunya, tutup itu tadi gitu. Padahal masih ada, bahkan yang megang mic aja masih ngomong masih ditunggu gitu. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung saat ditemui tim MPB membenarkan ada beberapa warga masyarakat yang tidak terakomodir dalam pemilihan tersebut. Dijelaskan oleh Ketua Pilkakam jumlah DPT data pemilihan tetap terverifikasi 1.992 suara. Hadir dalam pelaksanaan Pilkakam sejumlah 1.611 surat suara, serta dapat 17 surat suara rusak atau tidak sah. ada satu. Atas nama siapa Pak? Selamat yang lapor bahwa si A kok tidak didatangin gitu. Kemudian kita ke kabupaten rapat di kantor DPR itu kan, tapi di situ diajukan oleh panitia bahwa yang keberatan ini akan pulang kembali untuk penghitungannya. Apa tanggapan mereka? Ya tidak ada tanggapan. Apapun bentuknya di desa ini, itu minta diangkat seadil-adilnya. Karena selama ini tak liatin di desa kami ini, selama pencoblos itu nggak ada yang adil, nggak adil emang. Bahkan warga kami yang mau menyoblos itu ditahan, belum bubar, waktunya belum bubar, dibilang udah bubar, disesatkan gitu loh, disuruh pulang anak itu loh, anaknya masih kok. Itu kenyataan yang satunya itu baru satu loh kenyataannya. Tentang surat suara yang rusak, harapan. Nah, lagi pula surat suara yang di kota itu kami minta dihitung ulang kembali. Terkait hasil pelaksanaan pemilihan kepala kampung setempat, beberapa hal keberatan yang disampaikan oleh calon nomor urut 1 Ridwan Shah. Di antaranya, menolak hasil pemungutan suara pada tanggal 20 September tahun 2023. Yang kedua, menolak surat rekomendasi panitia kepala kampung tingkat kabupaten tertanggal 4 Oktober 2023. Yang ketiga, meminta penghitungan ulang terkait surat suara yang dianggap tidak sah atau rusak. Semua keberatan tersebut telah disampaikan kepada panitia kepala kampung tingkat kabupaten. Namun demikian sampai saat ini tak kunjung dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten. Karena di situ ada yang terhalang-halangi, baik pun dengan masyarakat sendiri yang tidak diberi surat suara. Nah, surat undangan untuk memilih itu
tidak diberikan, dan kami sangat rasa dirugikan, terutama saya selaku calon dan tim-tim saya setengah tidak terima dengan adanya seperti itu. Terkait dengan suara yang rusak, Pak, kami mendengar juga informasi Bapak merasa keberatan dengan hal itu. Apa yang dimaksud keberatan dari Bapak? Sangat keberatan karena di kertas suara itu ada 2 coblosan, tapi tidak merusak daripada gambar lain, hanya gambar saya atau 01. Hasil surat suara nomor urut 1 mendapatkan 796 suara, sementara nomor urut 2 mendapatkan 798 suara. Dalam proses penghitungan surat suara ditemukan 17 surat suara tidak sah. Surat suara tersebut dianggap tidak sah yang disinyalir janggal, yaitu coblos tembus. Pihak saksi menilai seharusnya coblos tembus yang dimaksud tidak sah itu yang mengenai gambar calon lain, sedangkan coblosan yang hanya mengenai bagian lain dalam kertas surat suara dan tidak ada pengaruhnya sama calon lain. Ia menganggap tetap sah hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 28 tahun 2019 pasal 54 ayat 1 huruf E. Tim Liputan MPB Lampung mengabarkan.